Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana ini uh, dari mahasiswa akuntansi dan bisnis. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas saya English for Business yang berjudulkan Summary TM9 sampai 15 atau ringkasan pertemuan 9 sampai 15. Baik, untuk latar belakangnya, dalam dunia bisnis global, kemampuan bahasa Inggris menjadi keterampilan yang sangat penting. Universitas Mercu Buana menyediakan berbagai modul English for Business guna mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi tantangan komunikasi dalam dunia bisnis internasional. Dalam modul pertemuan 9 sampai pertemuan 15 memberikan wawasan mendalam tentang berbagai aspek bisnis dengan pendekatan bisnis konteks nyata dan latihan kebahasaan yang sesuai. Baik, untuk pertemuan ke-9 yaitu Finance of Bottom Line. Modul ini membahas pentingnya pengelolaan keuangan dalam mendirikan dan menjalankan perusahaan. Fokus utamanya pada modal, sumber pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang, serta proses pengambilan keputusan finansial. Juga dibahas pentingnya laporan keuangan dan transparansi. Isi pembelajarannya mencakup pengertian kapital, short term dan long term, dan financial management dan financial reporting. Untuk pengertian kapital adalah modal adalah uang yang dibutuhkan untuk memulai dan menjalankan perusahaan, termasuk pembelian aset tetap seperti gedung, peralatan, serta operasional harian seperti gaji dan iklan. Untuk pengertian dari short term dan long term capital adalah pendanaan jangka pendek digunakan untuk kebutuhan operasional rutin. Sedangkan pendanaan jangka panjang ditunjukkan untuk pembelian aset besar dan investasi jangka panjang. Financial management adalah proses memperoleh, menggunakan, mengelola dana hingga bisnis dapat berkembang. Lalu yang terakhir adalah financial reporting, pentingnya laporan keuangan dan transparan untuk menghindari kegagalan akibat kecurangan sebagaimana terjadi pada skandal Europe's Enron. Baik, untuk yang selanjutnya, pertemuan ke-10, Requirement of Hiring for the Future. Modul ini menjelaskan proses rekrutmen modern dan studi kasus rekrutmen massal di Bellagio Hotel. Poin penting yang meliputi efisiensi sistem rekrutmen yang digital, tahap wawancara serta pelatihan yang untuk perekrut. Modul ini juga membahas materi relatif clause yang keterampilan small talk dalam wawancara kerja. Baik, dalam isi pembelajaran pertemuan 10 ini ada high speed hiring, yaitu studi kasus rekrutmen besar-besaran di Bellagio Hotel, Las Vegas, menunjukkan bagaimana efisiensi dapat tercapai melalui sistem otomatisasi dan wawancara cepat. Yang kedua ada online recruitment system, platform seperti online application tracking system digunakan untuk menyaring ribuan pelamar. Untuk yang ketiga ada job interview, yaitu adalah tips dan praktik dalam menjawab pertanyaan wawancara serta membuat kesan profesional. Di dalam pertemuan 10 ini juga, modul ini juga menjelaskan tentang latihan bahasa, yaitu relative clause, dan juga small talk untuk membangun hubungan saat wawancara. Baik, untuk selanjutnya pada pertemuan 11, Counterfeiting Globalization of Deceit. Modul ini membahas tentang maraknya pemalsuan produk dalam era globalisasi, dibahas dampak negatif pemalsuan bagi perusahaan dan konsumen, serta membahas tentang strategi perusahaan melalui pemalsuan. Melawan pemalsuan. Dan di modul juga membahas tentang dampak pemalsuan merugikan perusahaan, yaitu adalah merugikan perusahaan dari sisi brand dan pendapatan. Yang kedua adalah membahayakan konsumen karena barang palsu yang tidak memenuhi standar keamanan. Kasus nyatanya adalah seperti produk-produk terkenal seperti obat-obatan, elektronik, dan fashion sering menjadi sasaran pemalsuan.
Baik, untuk pertemuan ke-12 yaitu The People's Company atau Market, modul ini membahas tentang konsep pasar modern dan e-commerce. Contoh kasusnya adalah eBay yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana konsumen menjadi bagian aktif dalam membentuk pasar. Pembelajaran gramatikal yang mencakup compound nouns, noun, dan infinitive. Baik, dalam pertemuan ke-12 ini isi pembelajarannya adalah studi kasus mengenai eBay yang perusahaan yang mengedepankan kekuatan komunitas di mana konsumen berperan aktif dalam menciptakan nilai. Yang kedua adalah konsumen sebagai produsen. Konsumen saat ini tidak hanya membeli tetapi juga menjual, memberikan ulasan dan mempengaruhi merek. Yang ketiga ada digital marketplace, munculnya platform daring yang memfasilitasi jual beli lintas batas. Di dalam pertemuan 12 ini juga ada membahas pelatihan bahasa atau grammar, yaitu adalah compound nouns, misalkan all in action dan credit card. Dan yang kedua adalah ground dan infinitive dalam struktur kalimat bisnis. Pertemuan ke-13 adalah Lobby Finding a Voice. Modul ini menjelaskan tentang lobby dan protes publik untuk mempengaruhi kebijakan. Contohnya adalah kampanye debt relief yang dipimpin oleh selebritas. Modul ini menekankan mahasiswa dalam menggunakan verbs of obligation dan peran komunikasi strategis dalam perubahan sosial, serta penggunaan modal auxiliaries dan similar expression can, could, had better, may, might, must, ought to, shall, should, will, dan would. Baik, pada pertemuan ke-14, Communication Messaging Meltdown, fokus modul ini adalah tantangan komunikasi modern akibat kelebihan informasi atau information overload. Dikenakan konsep messaging meltdown dan pentingnya strategi komunikasi efektif. Infoglut atau informasi berlebih, meningkatnya volume email, panggilan, dan pesan yang mengakibatkan kelelahan informasi. Messaging meltdown adalah ketika seseorang mengirim pesan melalui banyak saluran sekaligus. Contohnya seperti email, voicemail, dan fax untuk pesan yang sama. Selanjutnya ada strategi komunikasi efektif, yaitu adalah yang pertama adalah prioritizing message, yang kedua adalah menyederhanakan komunikasi internal. Baik, untuk yang terakhir, pertemuan 15 yaitu logistik. Di dalam modul ini juga memperkenalkan pentingnya logistik dalam rantai pasok global, pembahasan yang meliputi penggunaan teknologi RFID, efisiensi pengiriman, dan isu privasi konsumen. Definisi logistik itu sendiri adalah pengelolaan alur barang dari bahan mentah ke produk akhir, termasuk transportasi, penyimpanan, distribusi. Teknologi dalam logistik, penggunaan RFID, Smart Tags untuk pelacakan barang. Yang kedua adalah konsep Smart Shelf yang dapat mengirim sinyal saat stok menipis. Lalu ada manfaat RFID, yaitu yang pertama mengurangi kesalahan pengiriman, yang kedua menurunkan pencurian dan overstocking, yang ketiga meningkatkan efisiensi rantai pasok. Selanjutnya ada isu privasi. Yang pertama adalah ketakutan konsumen bahwa pelacakan bisa mengganggu privasi. Yang kedua, solusi kill comment untuk menonaktifkan teks setelah pembelian. Baik, selanjutnya adalah penutup. Rangkaian modul pertemuan 9 sampai pertemuan 15 dari mata kuliah English for Business ini tidak hanya memperkaya keterampilan bahasa Inggris mahasiswa, tetapi juga memberikan kepada mahasiswa tentang pemahaman praktis terhadap dunia kerja sesungguhnya. Pada setiap modul dirancang untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, kemampuan bisnis, kemampuan analisis
kasus bisnis nyata, dan keterampilan berkomunikasi secara profesional dalam bahasa Inggris. Dan dengan mempelajari berbagai topik mulai dari keuangan hingga logistik, mahasiswa dibekali dengan pengetahuan yang komprehensif untuk menjadi individu yang siap bersaing di lingkungan global yang kompetitif. Selain itu, pembelajaran gramatikal yang disisipkan dalam setiap modul memberikan fondasi bahasa yang kuat untuk digunakan dalam praktik sehari-hari maupun situasi profesional. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.